Cuma di kampus kita kan yang nggak ada itu plasmanya. Iya. Oh iya. Skip. Itu Bung Dharma di sini. Bung Panji di sini. Kita kembali lagi di Sintesis. Oke. Jadi kita mau ngobrol apa nih, Bang? Bulan apa ya? Gimana, Bang? Setelah lulus. Ya, begini aja. Apa mau? Yang freelance, WFH. Kalau mau throwback nih, semasa lu kuliah dulu gimana? Ceritalah ke gue gitu. Iya, itu sih menarik sebenarnya. Ada yang perlu diceritakan untuk Dari- memberikan semangat. Selaku lu masih belum lulus nih. Iya, tapi nggak apa-apa lu ceritanya dari awal. Kan gue juga sharing-sharing lah. Kan beda jurusan juga. Dari awal dari mana? Dari SD. Ya jangan SD juga lah. Ini ya, mungkin dari Lu kenapa masuk kuliah di Mercu gitu? Apakah emang tujuan hidup lu itu di swasta karena lu ngerasa duit lu lebih banyak? Apa emang lu sebenarnya dulu pernah coba SBM? Anjing Sofi. kita silent dulu. Jangan di-cut. Siram tanaman. Siram tanaman. Nggak ada alatnya. Gimana, Bang? Cobalah cerita-cerita ke gua gitu. Kebetulan kita sekampus Ya. sama-sama. Mungkin di kampus gua senior, gua 2016, lu berapa? 2017. Tapi sebetulnya lu lulusan STM SMA? SMA gua lulusan SMA. 2016 sebenarnya. Sama, berarti sehari seangkatan. Iya, cuman kan gua budaya kampus beda. iya. Dunia kampus dulu ya, dunia kampus. Lu ikut dunia kampus nggak dulu? Apa tuh LDK gitu? Enggak, kan lu di awal masuk Mercu dunia kampus dulu, dipegang sama orang-orang kampus. Oh, kalau gua sama militer waktu itu bela negara. Bela negara iya. gua. Di angkatan gua itu ada juga, cuman orang-orang pilihan doang yang dicet. Nah, kalau di angkatan lu memang udah wajib tuh. Iya, gua semua. di Rindam Jaya kan. Hmm. 3 hari kalau nggak salah itu. Di ospeknya sama militer. Dulu dunia kampus itu diancam kalau nggak masuk ini, nggak masuk sekali dunia kampus, nggak ikut kegiatan tuh nanti nggak lulus kan. Nyatanya lulus aja gua tepat. Dunia kampus paling waktu itu gua seminar sih. Seminar, terus kayak demo-demo apa, demo kegiatan UKM, yang lain-lain lah. Dari situ kewirausahaan ada, perkenalan lah di situ. Rame banget, gila sih mahasiswanya. Tapi bukan demonstrasi kan? Bukan, itu Oh. ada lagi nanti. Itu di pertengahan. Oh, itu mulai pas udah ereksi aktif otak lah ya. kiri ya, berpikir kiri itu mulai memahami arti mahasiswa. The real dunia kampus ya. Iya. Pertama itu mungkin kalau orang membayangkan ya, masuk kampus ngapain sih, apa kayak sinetron gitu kan, nabrak orang, bukunya jatuh terus kita ambil tatap-tatapan. Ternyata nggak seperti itu juga. Realitanya Realitanya nggak seperti itu. tidak seindah itu juga ya. Apalagi masuk teknik mesin. Laki semua lagi kan? Apalagi tuh dari Mau ngejatuhin buku siapa lu ya? Apalagi kalau lu dari SMA gitu. Kalau dari SMA kan, kalau STM adalah didikan sedikit mentalitas kelasnya ya. SMA lu IPA lagi ya kan. Apa sih anak SMA? Kayak kalau gua anak SMA ya nongkrong, ngopi, ya paling bandel berantem. Tapi nggak ada sih aspek yang gua tahu kan lu dari SMA terus lu masuk ke teknik mesin. Tapi di angkatan lu jadi ketua angkatan nih, yoi. Nah itu Punya mental juga lu. Pas kehidupan kampus itu ada lah senior-seniornya. Jadi kalau di gua tuh mungkin sama ya, kalau di lu kayaknya di teknik kita tuh sama deh kalau di fakultas teknik kita. Yang ada juga yang nggak sama. Yang apa, senior ganjil megang ganjil, senior genap megang genap. Nah, gua kan 2016, gua dipegang sama senior angkatan 2014. Genap ketemu genap. Jadi dari awal dunia kampus tuh
ada beberapa senior mesin yang jadi panitia. Dia punya maksud terselubung, mencari mana nih anak mesin ini, gue petain ya kan, gue apalin gue ya kan. Begitu keluar dunia kampus dicegat, kumpulin. Ditandain lah ya. Tapi gue belum kenal di situ, itu baru beberapa temen gue doang tuh yang berhasil dikumpulin, yang jadi cikal bakal ketua angkatan. Nah, baru pas masuk dunia perkuliahan, pas masuk mulai aktif belajar, baru tuh dikumpulin. Iya. Terus kumpulin, keluar kelas, dijagain di parkiran, di pintu gerbang, segala macam, jagain, baru pemilihan ketua angkatan. Waktu itu calonnya ada calonnya ada beberapa ya, ada 4 kalau nggak salah. Dan gue juga nggak tahu kenapa gue mau jadi ketua angkatan di awal. Lu ngajuin diri tuh? Karena gue pikir, wah OSIS kali deh, kayak OSIS kali gitu. Karena ternyata gajing, ternyata parah. Ternyata lebih punya beban tanggung jawab yang sangat-sangat luar biasa. Itulah makanya dilatih kompak lah segala macam bla. Visi misi diterima, maksudnya dipilih, di voting, kepilih. Tapi di mesin angkatan lo itu bang, laki semua apa enggak sih? Apa ada ceweknya juga sebenarnya? Karena kan angkatan gua perempuannya ada 3. Perempuannya ada 3. Ya. Perempuan. Anak STM semua tuh? Nggak ada yang SMA 2 1 STM. Ya lah kayak perempuan di teknik kan gimana sih apa ya begitu aja. Laki juga ya? Kayak laki juga. Luar biasa gitu sih. Maksudnya keren juga dia mau masuk ke mesin. Gitu. Terpilih lah jadi ketua angkatan. Kumpul, gue ditekan, gue harus nih gua nggak mau tahu, pokoknya besok lu kumpulin semua angkatan lu. Wah, senior. Lu kan ketua angkatan, lu harus bisa ngumpulin angkatan lu. Itu luar biasa. Kuliah dari pagi ketemu sore ke malam kuliah lagi. Cuman dosennya senior. Itu sampai pagi. Sampai akhirnya nggak balik, senioritas. Kadang nginep di depan. Kalau di Mercu kan ada band itu kan di depan, kadang di situ. Kalau nggak di depan kampus di pintu gerbang, kadang nginep di kosan. Tapi niatnya baik juga kan sebenarnya bang, senior kayak gitu. Baik. Justru di awal mungkin ya di awal karena gue baru ngerasain hal yang beda dengan ketua angkatan itu gue ngerasa kayak apaan sih kok gue ditekan begini. Cuman kesini gue rasa bersyukur juga gue terpilih jadi ketua angkatan karena di situ gue belajar memaksakan diri gue untuk bisa memanage orang. Dan itu perlahan gue mulai berubah, memperbaiki sikap gue dengan tuntutan udah baiknya juga. Jadi leader lah ya. Lu ngalamin juga nggak? Dari awal dunia kampus dikumpulin, dicari-cari. Iyalah, kan gue teknik juga. Lu awal dikumpulin di mana? Lu dikumpulin di mana? Di luar kampus sama dalam kampus? Di luar, gue di dalam. Di luar kampus. Gue di lantai 5 gedung E. Enggak lah, senior gue baik-baik. Baik, nyiram kopi doang. Nyiram kopi anjir. Nah, terus setelah lu mengalami dunia kampus nih kan, terus lu tertunjuk menjadi ketua angkatan. Hal-hal apa aja tuh bang yang ternyata di luar dugaan lu nih teknik mesin ya kan? Kayak apa tuh ekspektasi pembelajaran? Iya, contohnya pembelajaran. Karena kan basicnya sesuai. Karena IPA kan ngitung ya. Gua di awal-awal ketemu kalkulus segala macam. Iya. Menurut gua biasa gitu. Mungkin kan banyak iklimnya yang berbeda. Iklim mungkin kalau yang STM biasa dikumpulin pulang malam ya kan, kumpulin siang ngobrol gitu. Kalau yang SMA belum tentu. Gue merasa berbeda aja, kayak merasa dikekang banget pada zaman itu, ditambah dengan tuntutan ketua angkatan. Cuman kesini ya biasa. Oh ternyata gue coba mendamaikan diri gue dengan teknik mesinnya. Oh ternyata memang ini budayanya, dan gue nggak bisa mengelak karena gue sudah melakukan diri sini. Ya gue coba berdamai dengan keadaan. Oh ini budaya teknik mesin seperti ini, kekeluargaan. Apa semboyannya solidarity and forever. Iya, solidarity forever yang kayak gitu tuh ya. Itu lagu kebangsaan. Anak-anak teknik Indonesia. Teknik apa tuh? Mesin tapi. Mesin.
Se-Indonesia tuh? Se-Indonesia. Kalau internasionalnya ada lagi? Kayaknya enggak ya, enggak ada. Itu khusus di Indonesia aja ya? Khusus di Indonesia. Mungkin kalau internasionalnya nasionalnya mungkin nasionalnya forum mahasiswa teknik Indonesia itu ada. Nah dari forum mahasiswa teknik Indonesia ini baru nyambung ke internasional. Setahu gue sih gitu. Terus nih kan ada Ormawa nih bang ya, organisasi kemahasiswaan. Pasti kan mahasiswa tau lah ada BEM, himpunan dan lain-lain. Nah itu lo masuk nggak tuh ke jajaran itu? Atau gimana? Gua awal nggak tahu kalau udah kayak gitu ya. Udah lu kuliah yang bener, kuliah mahal. Ya, karena kan belajar pulang awal-awal plus ditambah akhirnya gua nggak bisa belajar pulang apa jadi kupu-kupu kalau gua punya tuntutan ketua angkatan gimana mau pulang. Motor gua diapalin dan pokoknya gua diapalin dicegat nggak bisa, akhirnya berdamai dengan keadaan segitunya ya. Kumpul terus akhirnya mulai terbiasa nongkrong dan lama-lama senior juga asik. Ternyata di awal aja ternyata itu fungsinya buat apa, supaya junior itu punya sikap sopan. Iya sih, di awalnya seperti itu. Memang di awalnya mungkin tidak mengenakan ya, tapi ada maksud lain untuk mengajarkan etika tentang apa senior dan junior. Iya, kadang bukan gila hormat sih bang ya. Iya. Karena yang kita ketahui zaman sekarang lah gitu, orang menurut gua ya ini pribadi nih, menurut gua pribadi, anak muda zaman sekarang tuh agak kurang gitu, ya kan? Attitude-nya, apalagi ke yang agak tuaan. Bisa dibilang respect gitu tapi nggak bisa di generalisir. Betul. Ini kan penglihatan gue pribadi aja. Karena banyak kan gitu. Bukan mengajarkan etika doang. Jadi kita tahu sikap terutama kita tahu siapa psikologis kita juga dilatih ya kan, mental. Jadi enak kalau apa-apa lu punya kesulitan mata kuliah. Nah, ini kan kita beda nih. Kalau dulu kan mungkin SMA satu kelas ya isinya kita kenal. Selama itu aja gitu kan. Ternyata beda. Kalau lu ngulang kuliah ya lu bakal mungkin bisa ketemu senior lu yang ngulang juga. Benar. Itu kan fungsinya kita kenal. Walaupun SMA juga bisa bang, apalagi kalau dia nggak naik. Kalau naik beda dong. Kan kalau dia nggak naik sekelas sama lu. Iya itu mah nggak naik. Cuma banyak, kayaknya intensitasnya lebih banyak kalau kuliah yang mata kuliah nggak lulus aja. Iya. Kalau SMA itu, kalau gue SMA jarang sih kayaknya. Karena kuliah tuh beda juga bang. Kita ketemu banyak orang lagi. Ada ternyata yang orang ini udah kerja sebenarnya kan. Bahkan ada yang udah berumah tangga ternyata dia masih kuliah gitu. Ada. Kalau di angkatan gua nggak ada sih yang berumah tangga, nggak ada. Cuman ada ternyata yang umur lebih tua dari gua. Kelahiran itu 94. Kelahiran gua kan kelahiran reformasi. Anjir. 98. Sakti lah ya. Nah dari situ kan ada kita saling mengenal, coba membuka diri antar angkatan, sama senior, kita tahu backgroundnya kan. Iya. Dari situ kita diajarkan cara mengerti seseorang, memahami lingkungan, peduli terhadap sosial, diawali dengan peduli dengan teman-teman lu terdekat. Dan gua rasa nggak di teknik mesin doang, di seluruh jurusan ketika lu masuk kampus budayanya seperti itu. Dan gue yakin sekali karena memang gua ngelihat sih di beberapa jurusan sama, dikumpulin pemilihan ketua angkatan, disuruh wajib harus kenal semua angkatan lu, wajib harus punya database semua angkatan lu, tanggung jawab ketua angkatan lah itu. Baru mulailah udah mulai kenal, udah mulai asik sama senior, dia selipin tuh tentang kehidupan berkampus, mulai dari peran dan fungsi mahasiswa itu apa, terus diajarkan tentang Tridharma, kurang lebih kan fungsi dan peran mahasiswa itu ada di Tridharma kan. Pendidikan pengajaran, penelitian pengembangan, pengabdian masyarakat. Nah, itu mungkin buat ini ya, buat kawan-kawan siswa-siswi yang mau kuliah. Nah, betul. Sama ini lagi nih Bang, buat mereka juga nih kawan-kawan adik-adik yang mungkin abang-abang juga yang mau kuliah lagi di teknik mesin. Karena kan mungkin orang awam ya, contoh gue nih yang nggak tahu mesin, paling ngerjainnya bongkar mesin gitu atau ngebobot itu selalu mendapatkan ngebenerin motor ya.
kalau nggak jadi sarjana bengkel. Itu selalu gue dapatkan bahkan di lingkup keluarga terdekat ya. Padahal nggak gitu juga ya bang ya. Enggak, justru kita nggak ngerjain itu malah. Itu malah bagian dari praktikum aja, untuk skill aja, skill. Tante gua masuk jurusan apa, teknik mesin. Wah, ngapain teknik mesin? Bahasanya itu udah bahasa Ngerendahin banget ya. Kalau tahu ngerasain lu hitung-hitung apa kosinus, tangen ya kan, lu hitung kalkulus, meledak kepala lu. Karena nggak begitu, umum ya, kalau gua umum. Banyak lah. Kalau untuk hal-hal kayak gitu lebih ke praktikumnya sih. Emang ada perbengkelan gitu ada. Tapi kalau yang lo pelajari nih di mesin yang ternyata di kuliah gini, itu apa sih bang? Tenaga ahli atau gimana atau apanya gitu? Gambaran. Iya, gambaran lah buat kawan-kawan nih atau adik-adik dan abang-abang, empok-empok sekalian gitu. Gambaran di teknik mesin. Kalau gua, ini mungkin gambaran gua ya. Kalau gambaran gua waktu awal teknik mesin itu berinovasi. Itu apa, menciptakan sebuah alat. Karena dari awal di kampus tuh kita udah dikenalin sama mesin-mesinnya, tentang nanti lu kalau ada di mana jenjang lu skripsi itu lu ngapain, udah dijabarin. Jadi lu jangan salah ngambil ini apa mata kuliah. Ada penjurusan lagi teknik mesin, tergantung kampus penjurusannya beda-beda. Kalau gua fokusnya di konversi energi. Energi. Jadi lebih kepada pembaruan kayak apa, energi terbarukan, menciptakan sebuah memanfaatkan energi yang ada menjadi sebuah sumber energi yang bisa dimanfaatkan. Nah, kalau gue lebih dan gambaran yang gue ya untuk prospek kerja tenaga ahli, engineering lapangan, gitu sih. Di BUMN. Target. Bisa mungkin. Karena apa? Gue pernah baca salah satu artikel, ternyata kita masih kekurangan sarjana teknik begitu banyak. Nah itu yang membuat beberapa tenaga kerja asing itu masuk. Padahal itu pemahaman yang salah sih menurut gue. Banyak anak-anak teknik, anak-anak teknokrat di Indonesia yang berkembang ya. Contoh itu kayak Bang Ricky Elson. Nah kebetulan gue KP dulu di situ. Jadi Bang Ricky Elson itu atau LBN ya? Lentera Bumi Nusantara. Bang Ricky Elson itu dia membuat mobil listrik Cielo namanya. Inovator juga ya. Inovator yang kalau nggak salah itu dianggap tidak lulus uji emisi di Indonesia. Tapi ternyata karyanya dibeli oleh beberapa negara di luar. Nah akhirnya atas dasar kekecewaan itu Dahlan Iskan ya kalau Dahlan Iskan itu beli mobilnya di Kiasa. Mobil listrik itu ya? Mobil listrik. Yang kayak Ferrari ya kalau model tampilannya. Nah itu kan contoh dari majulah teknokrat kita sebetulnya. Ternyata ya sebenarnya gitu. Bisa bersaing kan begitu. Berarti ini harusnya peran pentingnya pun ada di pemerintah ya harusnya. Support ya. Jelas. Iya, seharusnya gitu. Karena ternyata banyak gitu. Bahkan Soekarno pernah bersabda dulu, jangan kau berikan sumber daya alam ini kepada orang lain sampai generasimu mampu memanfaatkannya. Kan begitu kan? Kira-kira ringkasan pembahasan bicara Soekarno. Emang Soekarno itu visioner banget sih bang ya? Wih jelas. Dia itu salah satu tokoh nasionalis favorit gue juga. Oke, balik lagi tadi. Organisasi. Itu tadi gambaran lah. Gambaran nih. Skip. Baru tuh dikenalin. Di kampus tuh ada himpunan. Setiap jurusan tuh punya himpunan. Setiap himpunan tuh punya struktural dan job desk masing-masing, ya kan. Ya, selayaknya himpunan, menghimpun keluarga lu. Jadi ketika lu di himpunan itu ya lu gak cuma menghimpun angkatan lu, bahkan senior, junior, himpunan alumni. Ini di jurusan ya bang? Di jurusan prodi ya? Barulah di atas himpunan ada BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa Tingkat Fakultas, ada DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa Tingkat Fakultas, ya legislatif sama eksekutif lah. Yes. BEM eksekutif, DPM legislatif kan gitu. Cuma di kampus kita kan yang nggak ada itu resmanya. Iya. Skip.
Nah, ngomongin dunia kampus atau kehidupan kampus nih bang, Ya, iya. kan kehidupan kampus itu tidak lepas lah dengan yang namanya pergerakan mahasiswa atau peran mahasiswa itu sendiri. Yes. Ya kan, kalau yang tertera di Tridharma, apalagi mahasiswa itu kan identik dengan yang namanya agent of change, social control. Nah, lu sendiri ini bang, masuk atau hidup nggak tuh di yang namanya pergerakan mahasiswa? Kalau ini sih apa soal kehidupan kampus dan pergerakan mahasiswa ya. Pastilah kehidupan kampus arti kan memiliki menjalankan peran mahasiswa di dalam kehidupan berkampus. Betul sekali. Artinya kan ada sebuah pergerakan. Ya. Nah, ada banyak nih pergerakan nih, ada banyak. Nah, pergerakan yang paling menarik adalah mungkin dalam lingkup perpolitikan di dalam berkampus. Karena kan taraf mahasiswa mungkin udah nggak kayak SMA ya. Betul. Kita mulai mengenal berpolitik di dalam kampus, maksudnya dalam taraf organisasi, dalam taraf pergerakan. Kalau gue sendiri sih aktif ikut dalam pergerakan ini. Ikut dalam alur pergerakan, mulai dari biasanya ya kalau gue lihat dari beberapa kampus mulai berangkat dari keresahan. Pasti itu pasti di kampus dimanapun dan mahasiswa dimanapun yang aktif dalam dunia pergerakan di kampus pasti berangkat dari awalnya keresahan. Tesanya nih. Keresahan. Dulu itu gue mulai kenal dalam dunia pergerakan itu yaitu mulai ketika doktrin senior udah soal kampus tentang student government lah ya. Student government di dalam kampus. Ternyata yang menjadi keresahan kita bersama adalah seringkali banyaknya peraturan kampus di kampus kita nih yang justru tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh mahasiswa itu sendiri. Betul. Dan cenderung lebih memberikan sekat terhadap keleluasaan mahasiswa itu sendiri dalam berkegiatan contohnya. Ada banyak aturan itu. Ditambah lagi di kampus kita itu kan awalnya tuh ya keresahan. Tambah lagi cacatnya student government, nggak kayak kampus lain mungkin punya presmanya, ada presma lah di tingkat tertingginya, ada MPM nya, kita kan nggak ada yang setara dengan rektor, yang membawa aspirasi kita sampai tingkat rektorat atau bahkan sampai ke yayasan. Nah, kita kan nggak ada nih, kita terputus sampai tingkat fakultas. Nah, mungkin itu menjadi faktor juga, dorongan ya, menjadi faktor dorongan berkumpul kawan-kawan atas keresahan yang sama, lahirnya pergerakan di kampus berdasarkan keresahan yang sudah kita bangun bersama. Sadar berarti ya. Kesadaran kayak gitu. Gua itu mulai menginisiasi sebuah gerakan itu berawal dari keresahan itu. Pencetusnya ada pasti momen-momen tertentu. Iya. Kalau gue ingat kan kayaknya sih masuk semester 2 deh. Semester 1 kan kita masih hidup di lingkup jurusan dan fakultas teknik aja. Masuk semester 2 pembelajaran dari senior mulai expert tuh. Mulai model kayak lu setiap hari harus keliling kampus dan lu lihat di mading ada informasi apa aja. Dan lu malam setoran sama gua. Tiap hari tuh gua muter keliling kampus cuma ngeliatin mading seluruh kampus. Malam kita kumpul ngopi ngerokok, laporan dapat apa aja lu di kampus hari ini. Selalu bicara kayak gitu. Udah berapa banyak orang yang lu ajak ngopi, ada informasi apa nih? Gitu. Nah, mulai dari situ kita mulai membangun relasi dengan jurusan lain yang seangkatan sama gua. Mulai membangun. Intinya adalah mengumpulkan persepsi yang sama tentang keresahan. Oh, ternyata sama. Adanya forum lah ya kayak. Forum. Pertama dari mobilisasi partisipasi dulu kan, kita mobilisasi partisipasi dari perorang-orangan, barulah tercetus berangkat mungkin
dulu itu belum lingkup kampus ya, belum